Educare to Elevate, karena semua dimulai dari sini. Disinilah kami dibentuk menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur, berkarakter disiplin waktu, bertanggung jawab, serta peduli lingkungan. Dan disinilah kami memulai masa depan. Berdoa serta beriman merupakan langkah awal menggapai sebuah cita. Dengan menumbuhkan pribadi Vincentian sebagai makna dari nilai-nilai kehidupan yang mampu menentukan masa depan. Bagi kami, sebuah kebersamaan dan sikap bertegur sapa sudah menjadi sebuah budaya. Tersedianya fasilitas yang memadai mendukung proses belajar mengajar. Mulai dari perpustakaan dengan berbagai koleksi buku sebagai jendela dunia, laboratorium bahasa, laboratorium fisika, laboratorium biologi, dan laboratorium komputer. Di sini kami dipersiapkan menjadi individu dengan pola pikir cerdas, kritis dan aktif, hingga kami menjadi pribadi yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Disinilah kami melatih diri untuk mengembangkan potensi mencetak prestasi. Beralaskan rasa optimis dan percaya diri, itulah yang dilatih untuk membentuk pribadi yang siap berkompetisi. Bergerak maju tanpa meninggalkan budaya bangsa ini, sehingga kami memiliki nilai luhur dan berbudi pekerti. Disinilah kami dibekali untuk memiliki entrepreneur skill yang terintegrasi dalam proses belajar mengajar. Ulet, kreatif dan inovatif sebagai dasar pembentukan pribadi yang lebih mandiri. Educare to Elevate, itulah moto kami. Karena semua dimulai dari sini sehingga kami percaya bahwa cita dan asa bukanlah mimpi semata. Educare to Elevate, karena semua dimulai dari sini. Disinilah kami dibentuk menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur, berkarakter disiplin waktu, bertanggung jawab, serta peduli lingkungan. Dan disinilah kami memulai masa depan. Berdoa serta beriman merupakan langkah awal menggapai sebuah cita. Dengan menumbuhkan pribadi Vincentian sebagai makna dari nilai-nilai kehidupan yang mampu menentukan masa depan. Bagi kami, sebuah kebersamaan dan sikap bertegur sapa sudah menjadi sebuah budaya. Tersedianya fasilitas yang memadai mendukung proses belajar mengajar. Mulai dari perpustakaan dengan berbagai koleksi buku sebagai jendela dunia, laboratorium bahasa,
laboratorium fisika, laboratorium biologi, dan laboratorium komputer. Di sini kami dipersiapkan menjadi individu dengan pola pikir cerdas, kritis dan aktif, hingga kami menjadi pribadi yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Disinilah kami melatih diri untuk mengembangkan potensi mencetak prestasi. Beralaskan rasa optimis dan percaya diri, itulah yang dilatih untuk membentuk pribadi yang siap berkompetisi. Bergerak maju tanpa meninggalkan budaya bangsa ini, sehingga kami memiliki nilai luhur dan berbudi pekerti. Disinilah kami dibekali untuk memiliki entrepreneur skill yang terintegrasi dalam proses belajar mengajar. Ulet, kreatif dan inovatif sebagai dasar pembentukan pribadi yang lebih mandiri. Educare to elevate, itulah moto kami. Karena semua dimulai dari sini sehingga kami percaya bahwa cita dan asa bukanlah mimpi semata. Selamat siang, suara saya terdengar Bapak Ibu? Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, orang tua dan wali anak-anak kelas 11 SMA Katolik. Pada hari ini kami mengadakan kegiatan sosialisasi untuk kegiatan live-in kelas 11 untuk tahun pelajaran 2020-2021. Adapun susunan acara pada hari ini yang pertama, tadi sudah diputarkan profil sekolah, kemudian doa pembukaan, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Sin Louis II, dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian penyampaian materi, dilanjutkan nanti tanya jawab dan doa penutup. Untuk sesi tanya jawab, nanti Bapak Ibu bisa kolom komentar atau di chat. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di komentar tersebut, nanti di akhir acara akan dijawab oleh panitia. Dan selama kegiatan sosialisasi ini, mohon bantuan Bapak Ibu untuk mute speaker di HP ataupun laptop Bapak Ibu. Nanti seandainya ada yang mau disampaikan baru bisa dinonaktifkan. Begitu Bapak Ibu untuk susunan acara kegiatan sosialisasi live-in kelas 11 tahun ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Setelah kita hening sejenak untuk berdoa.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua pada siang hari ini, sehingga kami bisa bertemu antara sekolah dan pihak orang tua untuk menyampaikan sosialisasi kegiatan live-in bagi anak-anak kami kelas 11. Kiranya Engkau menyertai acara kami pada siang hari ini dari awal hingga akhir, sehingga apa yang kami sampaikan bisa diterima baik oleh orang tua, dan pada akhirnya nanti kegiatan live-in ini dapat berjalan dengan lancar. Serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
SMA Katolik Saint Louis II dengan Ibu Maria Rohati, dipersilahkan. Terima kasih Bu Anjar. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu orang tua siswa kelas 11. Terima kasih karena pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu meskipun hanya melalui media online seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih, semester 1 sudah kita lalui. Kita sudah melaluinya dengan berbagai macam kegiatan. Jadi meskipun dalam posisi atau dalam kondisi yang kita semua tetap harus menjaga kesehatan dan keselamatan kita tidak boleh berkumpul terlalu banyak orang. Maka sekolah tetap mengadakan kegiatan-kegiatan. Yang ini juga membangun, jadi bukan hanya dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan dengan PBR ya, atau kita lakukan dengan PJJ, tetapi kita juga melakukan kegiatan yang tetap membangun untuk keterampilan dan sikap dari para siswa. Jadi kalau Bapak Ibu sendiri mengamati, mengikuti dan menganalisa apa yang sudah kita lakukan selama 1 semester ini, bahwa tiap pagi wali kelas, guru mapel itu memberikan presensi. Ini kita juga membangun kedisiplinan dari para siswa untuk membangun sikap dari para siswa. Kemudian nanti kalau malam hari para siswa tetap bertanya kepada gurunya, kami tetap memberikan pelayanan-pelayanan seperti ini. Ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi meskipun kita dalam posisi PJJ seperti ini, bukan hanya kognitif, bukan hanya sikap, tetapi juga keterampilan. Maka dari itu kita di semester 1 tidak menghilangkan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan itu secara daring atau secara mandiri dilakukan oleh para siswa, tetapi dengan pantauan, dengan pendampingan dari wali kelas, dari guru mapel dan dari guru bidang dan dari BK. Jadi dari bimbingan karir, dari bimbingan konseling kita sudah mendampingi putra-putri Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk di semester 2 ini kami mencoba untuk mencari kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi, terutama untuk siswa kelas 11. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dan mungkin dapat cerita dari pengalaman-pengalaman kakak kelas dari siswa yang sekarang kelas 11, itu ada kegiatan live in. Kita mencoba untuk mengikut sertakan anak-anak, mendampingi anak-anak pergi ke tempat lain selain rumahnya untuk hidup bersama dengan keluarga-keluarga yang tidak mereka kenal. Jadi kita mencoba untuk membiasakan anak-anak untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat, dengan orang-orang yang baru pertama kali mereka kenal. Kegiatan ini baik, kegiatan ini banyak memberikan proses, banyak memberikan hasil kepada para siswa yang nantinya bisa digunakan oleh siswa setelah lulus dari SMA Katolik Saint Louis II. Tetapi Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui kalau kondisi saat ini tidak memungkinkan para siswa untuk bersama-sama dengan kami dampingi untuk kegiatan di luar kota, itu tidak memungkinkan. Mungkin Bapak Ibu juga tidak akan pernah mengizinkan putra-putrinya untuk ke tempat yang baru yang kita sendiri tidak tahu bagaimana kondisi kesehatannya. Maka dari itu kita berusaha untuk mencari kegiatan apa yang nantinya bisa anak-anak gunakan, anak-anak refleksikan di dalam kehidupan berikutnya. Maka kita akan mengadakan kegiatan live in yang justru ingin menyatukan, ingin membangun rasa bersatunya, rasa kasihnya anak-anak kepada keluarga. Bagi anak-anak yang mungkin saat ini berada pada posisi kos, bukan hanya dengan keluarga nanti di rumah, tetapi juga bagaimana mereka bisa membagikan kasih dengan teman-teman yang dalam lingkungan satu kos. Maka dari itu
sekolah akan mengadakan live-in bersama dengan keluarga selama 3 hari, yaitu di tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Maret. Bapak Ibu, mungkin anak-anak sudah bersama-sama dengan Bapak Ibu, anak-anak sudah membagikan kasih, anak-anak juga sudah mengetahui kegiatan di rumah. Tetapi mungkin satu hal yang perlu kami berikan di sini, yang perlu kami dampingi, yaitu bagaimana para siswa ini memaknai. Jadi memaknai apa yang mereka refleksikan selama 3 hari kegiatan live-in. Anak-anak tetap berada di rumah, anak-anak tetap melakukan kegiatan, jadi berkegiatan bersama keluarga. Dengan tidak adanya pembelajaran jarak jauh selama 3 hari, anak-anak bisa memaknai, bisa merefleksikan apa yang mereka dapatkan di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan keluarganya. Itu Bapak Ibu, jadi nanti mungkin banyak hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan ke panitia, kami persilakan. Jadi kegiatan ini bukan sekedar untuk mengisi waktu libur, tidak. Jadi kegiatan ini malah berusaha bagaimana anak-anak di dalam kondisi yang biasa, di dalam kondisi normal di keluarga, mereka bisa memaknai kebersamaan ini, bisa merefleksikan kebersamaan ini. Sehingga nantinya seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa apa yang kita inginkan kepada anak-anak kita, apa yang kita harapkan untuk kemajuan, untuk masa depan mereka, bisa kita lalui melalui kerjasama antara sekolah dengan pendampingan dari Bapak Ibu Wali kelas, dengan pendampingan dari pendamping dan pendampingan dari orang tua. Semuanya ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu, memang untuk pendidikan itu tidak hanya tergantung dari sekolah, tetapi juga dari kerjasama dari orang tua dan kerjasama dari masyarakat. Ini akan kita coba gali, akan kita coba untuk menjadikan hal ini menjadi bermakna bagi anak-anak. Karena itu kami dari pihak sekolah mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu. Kalau misalnya anak-anak di hari libur, di hari Minggu, itu isinya hanya bermain, hanya kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekolah, nanti coba di waktu 3 hari ini mereka benar-benar mendekatkan diri dengan keluarga, memaknai kehidupan bersama keluarga. Dan nanti Bapak Ibu, jadi benar-benar di dalam live-in ini nanti ada pendampingan dari pendamping, ya. Jadi nanti jelasnya nanti panitia yang akan menjelaskan, cuma saya bocorkan sedikit aja. Jadi dari siswa-siswi kami yang berjumlah 139 itu nanti langsung didampingi oleh 22 orang guru pendamping, sehingga kira-kira 1 guru pendamping itu mendampingi 7 sampai 8 siswa. Ini bisa diefektifkan, bisa diaktifkan. Bapak Ibu pengen juga untuk memberikan nanti misalnya hal-hal apa yang Bapak Ibu alami, hal-hal apa yang Bapak Ibu dapatkan dari perubahan sikap selama 3 hari ini. Mungkin tidak langsung kita bisa merubah anak-anak itu dalam waktu 3 hari dengan 100% lalu berubah menjadi anak yang baik, anak yang manis. Tetapi kita mencoba untuk 3 hari ini memberikan hal yang berbeda untuk anak-anak, sehingga mereka bisa merefleksikan, seperti tadi saya bilang, memaknai apa yang mereka lakukan. Itu saja Bapak Ibu, kami dari pihak sekolah benar-benar mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu bersama dengan kami, bersama dengan pendamping. Kami juga titip ada pengumuman untuk PPDB Bapak Ibu, mungkin ada adik kandungnya, sepupunya, atau tetangganya, atau ponakan-ponakan dari Bapak Ibu yang pengen bergabung bersama kami di SMA Katolik Saint Louis II. Kami masih membuka untuk pendaftaran ini PPDB di tahun pelajaran 2021-2022. Semoga Tuhan senantiasa memberkati apa yang sudah kita rencanakan, dan nantinya juga proses di dalam 3 hari selama live-in juga akan Tuhan berkati, sehingga hasilnya nanti seperti apa yang kita rencanakan, seperti apa yang Bapak Ibu harapkan. Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat siang.
Terima kasih Bu Maria sudah menyampaikan. Selanjutnya, untuk pemaparan materi kegiatan live-in akan disampaikan Ketua Panitia yaitu Bapak Athanasius. Nanti akan didampingi dengan Pak Sasangka untuk spiritualitasnya. Jadi setelah ini bisa dilanjutkan sosialisasi kegiatan live-in bersama Ketua Panitia dan tim pembinaan spiritual. Dipersilahkan untuk Pak Atta dan Pak Sas. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi live-in untuk kelas 11. Perkenalkan, saya Ketua Panitia live-in. Nama saya Athanasius. Saya didampingi oleh Pak Sasangka sebagai spiritualitas di St. Louis 2. Baik, saya akan menyampaikan materi untuk kegiatan live-in di tahun pelajaran 2020-2021. Baik, jadi kegiatan live-in merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya di kelas 11. Kegiatan live-in merupakan suatu kegiatan praktik dari nilai-nilai Vincentian dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekedar pengetahuan dari nilai-nilai Vincentian di dalam kelas atau hanya pengetahuan, tapi juga dilaksanakan dan diharapkan siswa mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga. Kemudian kegiatan live-in di tahun ini, tahun 2021, mengalami sedikit perubahan karena kondisi yang saat ini tidak memungkinkan untuk kegiatan live-in seperti yang dilakukan di tahun sebelumnya. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kegiatan live-in yang dilakukan di rumah-rumah di luar kota, sehingga kegiatan live-in dilaksanakan di rumah siswa dengan mempraktekkan nilai-nilai Vincentian, sehingga mohon dukungan dari Bapak Ibu untuk kegiatan pelaksanaan live-in tahun ini. Dan bentuk dukungan dari orang tua siswa dalam kegiatan live-in dalam bentuk melibatkan siswa atau anak-anak untuk mengikuti atau membantu pekerjaan orang tua di rumah, kemudian memberikan kegiatan untuk anak-anak sehingga terjalin relasi antara anak dengan orang tua. Kemudian dengan orang tua memberikan kegiatan kepada anak, maka anak akan menemukan nilai-nilai dari kegiatan tersebut, sehingga anak-anak di dalam kegiatan live-in ini diharapkan untuk anak bisa tanggap terhadap kebutuhan keluarga atau mampu terlibat dalam kegiatan di rumah. Beberapa contoh kegiatan antara lain bisa membantu kegiatan di rumah seperti berjualan. Bisa dari kegiatan itu bisa menemukan nilai-nilai yang dilaksanakan di dalam rumah atau keluarga. Kemudian yang kedua, melibatkan anak dalam kegiatan kerohanian, bisa dalam doa bersama dilakukan malam hari atau pagi hari untuk mengawali kegiatan. Nah, dari latar belakang itu kemudian pelaksanaan kegiatan live-in akan dilaksanakan pada 25 sampai 27 Maret, di mana
di hari itu tidak ada kegiatan PJJ. Kemudian tema dari kegiatan Live In tahun ini adalah Ikatan Cinta Keluarga, yang artinya semoga dengan adanya kegiatan ini, ikatan cinta antara orang tua dan anak akan lebih terjalin dengan erat dan menumbuhkan komunikasi yang baik antar keluarga sehingga bisa saling mendukung antar anggota keluarga. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Live In yang pertama adalah peserta didik memahami dan mau terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari di keluarga. Yang kedua, peserta didik dapat memaknai dan merefleksikan kegiatan sehari-hari yang dilakukan di tengah keluarga berdasarkan 5 keutamaan Vincentian. Yang ketiga, peserta didik dapat berkomunikasi lebih intens dengan anggota keluarga sehingga dapat saling menguatkan dan mendukung antar anggota keluarga. Yang keempat, peserta didik mengalami, dicintai dan mencintai keluarga sehingga memotivasi peserta didik untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga. Yang kelima, mampu menerapkan protokol kesehatan dalam keluarga dan kehidupan sehari-hari dalam situasi pandemi. Kemudian bentuk kegiatan siswa di dalam kegiatan Live In ini nanti ada kegiatan refleksi yang dilakukan bersama dengan guru pendamping. Kemudian kegiatan refleksi nanti akan digunakan atau dimasukkan ke dalam nilai tugas di beberapa mapel. Kemudian ini beberapa kegiatan yang nanti akan dilakukan di kegiatan Live In. Kegiatan Live In akan dimulai pada pukul 7. Seperti biasa nanti ada presensi dari wali kelas menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian setelah presensi dilanjutkan dengan kegiatan mandiri siswa di lingkungan keluarga masing-masing dari jam 7.30 sampai jam 12.15. Kemudian di jam 12.15 akan ada kegiatan refleksi bersama guru pendamping dan kelompok. Jadi nanti satu kelompok didampingi oleh satu guru pendamping dan terdiri dari 7 sampai 8 siswa. Dan setelah kegiatan refleksi ada beberapa kegiatan yang menyesuaikan jam untuk kegiatan yang lain, disesuaikan dengan kondisi di keluarga siswa masing-masing. Kemudian di kegiatan Live In nanti ada beberapa catatan. Yang pertama, selama kegiatan Live In, media yang digunakan adalah menggunakan Zoom, kemudian Google Classroom dan WA Group. Ini untuk berkomunikasi antara guru pendamping dengan para siswa di dalam satu kelompok. Kemudian pendampingan menggunakan aplikasi Zoom, WA Group, kemudian nanti ada video call untuk pendampingan siswa. Jadi nanti guru pendamping akan melakukan video call ke siswanya atau ke kelompoknya secara bergantian. Dari kegiatan itu mohon bantuan untuk orang tua supaya ikut serta mengontrol tugas-tugas siswa selama kegiatan Live In berlangsung dan sebagai sarana komunikasi antara orang tua dengan siswa. Untuk mendukung kelancaran kegiatan Live In ini, maka sekolah memberikan paket data untuk kegiatan Live In untuk siswa selama kegiatan ini berlangsung. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Pak Sasongko. Iya, Bapak Ibu yang tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Ketua Panitia,
Dan ada yang bertanya apakah nanti bisa mendapatkan materi PowerPoint. Ya nanti akan kami sampaikan di grup orang tua untuk PowerPoint yang disampaikan pada hari ini, sehingga tidak hanya disampaikan lewat sosialisasi pada hari ini, sehingga nanti juga bisa dibaca-baca kurang lebih untuk membantu orang tua dalam perannya, ya peran dalam kegiatan ini nanti supaya lebih jelas. Memang tadi di bagian untuk konsep acara itu memang ada jam-jam khusus yang nanti menjadi jam yang harus diikuti oleh para siswa. Tadi untuk 3 hari kurang lebih sama nanti ya. Hari pertama, kedua, dan ketiga nanti ada presensi di pagi hari. Kemudian ada refleksi di hari pertama dan kedua. Itu dengan guru pendamping. Jadi diharapkan nanti untuk Bapak Ibu yang mendampingi anak-anaknya di rumah, supaya pada jam-jam yang ditentukan tersebut ya tidak memberikan penugasan kepada anak-anaknya, ya, supaya nanti juga siswa juga bisa semakin intensif mengikuti kegiatan ini. Sedangkan pada waktu-waktu yang disediakan itu nanti bisa dioptimalkan, memberikan peran serta kepada anaknya, anak masing-masing dari Bapak Ibu sekalian, supaya nanti mereka juga bisa selain mendapatkan kegiatan yang bermakna, sekaligus nanti juga memberikan kesempatan mereka untuk bisa mempraktekkan nilai-nilai Vincentian itu. Untuk tadi ada yang bertanya dari pertanyaan, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang bertanya, kan? Kalau ada pertanyaan lain. Bisa juga lewat chat kalau misalnya ingin ditanyakan. Untuk teknisnya nanti akan secara teknis akan kami sampaikan langsung ke siswa. Jadi nanti selain ada sosialisasi dengan orang tua, juga ada sosialisasi dengan siswa, supaya nanti siswa lebih tahu mana-mana bagian yang harus mereka lakukan, yang mereka kerjakan, dan bagian dari orang tua juga nanti untuk porsinya orang tua. Kira demikian nanti akan diusahakan oleh panitia disampaikan kepada siswa secara langsung. Yang bertanya, mungkin ada lagi. Baik, memang untuk informasi sementara mungkin ini yang bisa kami informasikan. Nanti kalau misalnya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait ini. Oh ya, masih ada ada 2 pertanyaan. Sejauh mana target yang harus dilakukan siswa, karena dalam sehari-hari pun anak juga membantu di luar jam-jam penjelasan. Yang pertanyaan pertama langsung saya jawab dulu. Memang dengan kegiatan ini memang sebetulnya bukan kegiatan yang kalau sudah biasa melakukan kegiatan di rumah, maka ini tidak diada-adakan. Memang justru dengan melakukan kegiatan-kegiatan mereka yang ada di rumah, itu mereka diharapkan mampu merefleksikan, kemudian mengambil nilai-nilai dari kegiatan yang mereka lakukan di dalam
rumah mereka masing-masing. Memang nanti ada tambahannya, mereka harus atau diminta untuk mengumpulkan rekaman video ataupun dokumen-dokumen yang lain untuk kegiatan ini. Kemudian untuk nomor 2, apakah ada LKS atau nilai-nilai proses apa yang akan dinilai seperti saat kampung syukur. Nah, secara garis besar bahwa sebetulnya ini kan bentuk memang nanti yang lebih konkret itu pada bentuk pelaporan saja nanti. Pelaporan kan seperti yang sudah disampaikan terkait dengan mata pelajaran agama, PKN dan bahasa Indonesia. Jadi lebih kepada nilai-nilai itu. Tapi yang secara esensi yang jauh lebih penting itu adalah kesempatan para siswa untuk bisa praktek nilai-nilai Vincentian ini dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya dokumentasi-dokumentasi itu. Termasuk nanti juga refleksi bersama dengan guru pendamping dan juga refleksi yang tertulis. Itu. Jadi untuk nilai-nilai yang atau dalam arti nilai yang harus disetorkan siswa atau nilai yang akan dinilai oleh Bapak Ibu guru, ya mungkin yang jelas akan dikumpulkan dari itu adalah pelaporannya. Sedangkan untuk pengendapan nilai-nilai itu akan bersama-sama dengan guru pendamping masing-masing di setiap harinya. Kecuali mungkin hari yang terakhir karena ada misa penutupan live-in yang akan diselenggarakan sekitar pukul 10 atau 11. Baik, ada lagi atau baik, kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian membutuhkan informasi yang terkait dengan kegiatan ini, nanti bisa ditanyakan di grup orang tua ataupun juga ke wali kelas. Nanti wali kelas juga membantu menjelaskan nanti sejauh dengan panitia juga akan ikut membantu jelaskan sekiranya dijelaskan oleh panitia. Baik, saya tutup untuk sosialisasi live-in pada hari ini. Nah, untuk masih ada satu pertanyaan, maaf. Bisakah nanti orang tua mendapatkan kontak dari guru pendamping? Ya, untuk sementara ini memang kelompok maupun guru pendampingnya itu belum dibagi. Nanti kalau sudah dibagikan bersama dengan sosialisasi ke para siswa, nanti pasti akan disampaikan nama-nama guru pendamping. Dan untuk informasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk menyempatkan waktu hari ini di pertemuan hari ini untuk sosialisasi live-in kelas 11. Mohon kerjasamanya supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya acara ini kami serahkan ke Bu Anjar.
Terima kasih Pak Atta dan Pak Sas yang sudah menyampaikan informasi atau sosialisasi kegiatan Live-in kelas 11. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri atau mengakhiri kegiatan sosialisasi, kami mohon bantuannya Bapak Ibu untuk membuka kamera sebentar karena kami akan mendokumentasikan untuk sosialisasi siang hari ini. Kesediaan membuka kamera, kami bisa mengambil dokumentasi. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sosialisasi dari kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah kita rencanakan. Sebelum menutup kegiatan kita pada siang hari ini, saya dengan doa. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian sosialisasi pada siang ada beberapa hal yang terkendala. Kita tutup rangkaian sosialisasi Live-in kelas 11. Berdoa. Dalam nama Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir untuk kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan bisa nanti dan berkatilah kami untuk kegiatan kami selanjutnya. Semoga Engkau. Tak lupa kami juga berdoa untuk keluarga besar SMA Katolik Sin serta anak-anak didik kami beserta orang. Kiranya Engkau menyertai kami selalu dengan rahmat kesehatan. Doa-doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Baik Bapak Ibu, untuk rangkaian kegiatan kita sudah selesai. Terima kasih banyak atas keikutsertaannya. Semoga kegiatan Live-in tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri pertemuan kita siang ini. Tuhan memberkati. Selamat siang.